Tahu nggak mengapa kita harus taat kepada Allah? Di saat hidup kita hari ini jauh dari ketakwaan. Bayangkan saja ketakwaan itu hanya nampak pada level individu. Misalnya orang sholat, orang puasa, orang membaca Al-Quran, meraih keutamaan pahala dari membaca Al-Quran. Tapi di sisi lain kehidupan kita itu jauh dari takwa. Lihatlah di sini masih ada yang korupsi. Di sini masih ada yang melakukan eh, kejahatan seperti pembunuhan, pelecehan seksual, KDRT, bullying, dan sederet problematika lainnya. Sumber daya alam kita dikuasai oleh asing, dan di sana muslimin digenosida. Bahkan tidak sedikit dari para penguasa muslim itu hanya diam, tidak mampu menghentikan dan mencegah. Nah, ini menjadi sebuah catatan. Kenapa sih kehidupan kita itu masih dalam keadaan terpuruk padahal kita punya Islam? Islam ini sebagai sebuah agama yang merupakan petunjuk bagi kehidupan kita sehingga bisa mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Nah, disinilah kemudian kita membutuhkan Islam. Karena banyak permasalahan hari ini itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Lihatlah betapa banyak masalah itu seperti tidak ada ujung dan pangkalnya. Dan ini menyebabkan kita itu pusing, penuh dengan tekanan, banyak rasa takut di dalam benak kita. Sehingga sekali lagi dengan arus informasi yang deras, teknologi yang makin canggih, tetapi menjadikan kita masih hampa dari ketenangan. Nah, disinilah perlunya Islam sebagai sebuah agama yang bisa memecahkan semua persoalan hidup kita. Lihatlah hari ini ketika persoalan hidup kita diserahkan kepada manusia. Padahal manusia itu cuma makhluk yang terbatas, yang lemah, yang kadangkala suka keliru dalam menentukan benar dan salah. Nah, disitulah letaknya kenapa kita membutuhkan Islam. Karena Islam itu di dalam sejarahnya telah mampu membawa umat kepada kebangkitan, kepada kemajuan, menjadi umat nomor satu memimpin dunia. Tetapi ini hari umat Islam yang sekitar 2 miliar ini hampir tidak menunjukkan eksistensinya di tengah kancah kehidupan, bahwa hari ini kita tunduk dan patuh kepada negara kafir penjajah, tunduk kepada hegemoni mereka, sehingga tidak sedikit di antara penguasa-penguasa kita pun menjadi loyal kepada mereka. Padahal Allah telah mengharamkan kita untuk loyal kepada orang-orang kafir itu yang jelas-jelas memusuhi Islam. Nah, disinilah perlu Islam, bahwa Islam itu bukan cuma agama yang hanya mengatur sholat, Islam juga mengatur masalah ekonomi, politik, akhlak, makanan, pakaian, pun termasuk ibadah-ibadah ritual lainnya. Disinilah kemudian kita perlu Islam, Islam sebagai sebuah agama yang mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Kita harus tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Bayangkan kalau sholat kita tidak sesuai dengan hukum Allah, aturan Allah, apa jadinya sholat kita? Nah, begitupun di dalam masalah hubungan diri kita dengan diri kita sendiri, yaitu makanan, pakaian, dan akhlak. Kita memilih makanan sendiri, pakaian sendiri, dan bagaimana mengatur akhlak. Itu semuanya ada aturannya di dalam Islam. Dan kemudian Islam juga mengatur hubungan kita dengan sesama manusia dalam sistem politik, sistem ekonomi, sistem pergaulan, sistem pendidikan, hukum, dan sebagainya. Yang ini hari tidak sedikit dari kaum muslimin yang hanya mengambil Islam dalam masalah ibadah ritual saja, tapi meninggalkan dan memisahkan Islam di dalam kehidupan. Jadilah kita menjadi umat yang tertindas, umat yang terpuruk. Bagaimana mungkin hari ini kita melihat dan menyaksikan di depan mata kepala kita saudara-saudara kita ditindas, digenosida. Padahal dulu ketika umat Islam bersatu dalam satu kepemimpinan global, umat Islam mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Tetapi kenapa hari ini, kenapa umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umat terbaik, khairul ummah, tapi nyatanya masih ada di tengah-tengah kita para penguasa yang korup, para pejabat yang korup,
kemudian tidak sedikit sumber daya alam kita yang dikuasai oleh asing, anak-anak mudanya terjerumus kepada pergaulan bebas, seks bebas, kemudian judi online, kemudian pinjaman online, tawuran, bullying, pun di antara kita masih terpecah belah. Nah, disitulah kemudian kita butuh Islam. Karena Islam ini adalah sebuah agama yang mampu memberikan petunjuk kepada kita untuk keluar dari kegelapan ini, dari kesengsaraan dan kenestapaan ini. Dan tentu itu tidak bisa hanya dengan mencukupkan dengan belajar pun mengamalkan sebagai sebuah amalan individu, tetapi harus digelorakan semangat dalam dakwah. Kita belajar, kita mengikuti pengkajian Islam, pembinaan dalam rangka untuk siap mengemban dakwah sebagaimana Nabi SAW dalam merubah kehidupan jahiliyah. Oleh sebab itu Islam ini ada sebuah agama yang harus kita emban, kita sampaikan, kita serukan di tengah-tengah umat sebagai sebuah agama sekaligus sistem yang mengatur seluruh kehidupan, sebagai sebuah agama yang akan mampu menyelesaikan seluruh krisis multidimensi di antara kita. Dan disitulah perlu keimanan. Sebagai seorang muslim kita belajar dan meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam, dan satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya hukum yang boleh dan harus mengatur kehidupan kita adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan bangkit, kita akan memimpin dunia, dan dengan begitu kita akan bisa menghilangkan keangkara murkaan kafir penjajah yang mendominasi dunia ini hari. Kita berdoa kepada Allah semoga di tengah-tengah kita masih ada orang-orang ikhlas, orang-orang yang beriman, orang-orang yang rela berkorban untuk Islam, yang mencintai akhirat, mencintai kehidupan akhirat dengan segala nikmat di dalamnya. Dan semoga di tengah-tengah kita ada anak-anak muda, para pejuang Islam, para pemimpin umat, para tokoh, para daiyah yang senantiasa ikhlas dalam mengemban dakwah Islam, dan tidak cukup hanya Islam sebagai sebuah agama ritual, tapi Islam sebagai sebuah agama sekaligus sistem kehidupan yang harus diwujudkan di